Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang besarnya daya listrik yang dikonsumsi oleh GPU dan CPU. Kebetulan keduanya ini merupakan perangkat keras komputer yang paling rakus daya, yaitu yang paling banyak mengkonsumsi daya listrik. Dan juga telah kita bahas besarnya konsumsi daya listrik dari motherboard. Kali ini kita akan membahas besarnya daya listrik yang dikonsumsi oleh perangkat penyimpanan yang dikenal dengan nama storage. Tulisannya storage begitu ya. Bacanya adalah storage. Nah, di sini storage itu banyak ya contohnya, yaitu ada hard disk drive yang disingkat oleh HDD, ada pula solid state drive yang disingkat dengan istilah SSD dan sebagainya. Tapi yang kita bicarakan kali ini adalah yang hard disk drive yang disingkat dengan istilah HDD. Ada pula yang menyebut hard disk drive ini dengan istilah hard drive. Namun masyarakat umum lebih banyak mengenalnya dengan nama hard disk saja. Nah, ini adalah contoh dari sebuah hard disk. Besarnya daya listrik yang dikonsumsi oleh sebuah hard disk ini tidak pernah konstan, tidak pernah tetap. Dia selalu berubah-ubah ketika sedang komputer itu aktif bekerja. Nah, ini sangat bergantung banyak hal. Di antaranya di sini adalah tergantung dari jenis interface-nya. Interface itu antar muka ya, bus interface. Jadi di sini ada yang memiliki interface ATA yang merupakan kependekan dari Advanced Technology Attachment. Ada yang interface-nya jenis SATA yang merupakan kependekan dari Serial Advanced Technology Attachment. Ada pula yang bus interface-nya adalah SCSI, tulisannya SCSI ya. Ini dibacanya SCSI yang merupakan kependekan dari Small Computer System Interface. Nah, untuk yang jenis ATA ini, itu sebutannya banyak. Ada yang menyebutnya ATA, ada yang menyebutnya PATA, yang merupakan kependekan dari Parallel Advanced Technology Attachment. Tapi dia disebut juga dengan istilah IDE, yaitu IDE, yang merupakan kependekan Integrated Device Electronics atau Integrated Drive Electronics. Tapi ada juga yang menyebut dengan istilah UDMA. Nah, UDMA ini ada yang mengatakan singkatannya adalah U-nya itu ultra ya. Kemudian D-nya itu tulisannya direct gitu. Ada yang membacanya begini, Ultra Direct Memory Access. Tapi ada pula yang membacanya begini, Ultra Direct Memory Access. Nah, mana yang benar ya pembacaannya ini? Silakan Anda bertanya pada orang Inggris ya, karena mereka yang tahu. Saya bukan orang Inggris ya. Baiklah, di sini besarnya konsumsi daya listrik ini bergantung pada jenis interface-nya. Jadi ini contoh ya, ini yang interface SATA ini. Dan ini adalah contoh hard disk yang interface-nya ATA, PATA, IDE, atau DMA, ini yang atas ini. Jadi ini kelihatan dari konektornya aja di sini. Yang bawah SATA, sedangkan yang atas ini ATA. Nah, besarnya konsumsi daya listrik ini sangat bergantung pada jenis interface itu. Interface yang berbeda, konsumsi daya listriknya nanti akan berbeda. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi besarnya konsumsi daya listrik dari hard disk ini adalah ukurannya. Jadi ada hard disk yang berukuran 2,5 inci, ada pula yang 3,5. Contoh yang 3,5 inci tadi adalah ini, yaitu yang biasa digunakan untuk PC desktop atau server kayak begitu. Yang 2,5 inci contohnya adalah ini. Nah, ini lebih kecil. Ini yang biasa digunakan di laptop itu. Nah, ini ukuran 2,5, yang ini ukuran 3,5. Jadi di sini ukuran yang berbeda, konsumsi daya listriknya juga berbeda. Yang berukuran 3,5 inci ini, dia konsumsi daya listriknya lebih tinggi daripada yang ukuran 2,5 inci tadi. Kemudian, faktor yang berikutnya adalah RPM.
RPM itu singkatan rotary per minute. Ada pula yang menyebutnya revolution per minute. Sama saja artinya adalah jumlah putaran per menit. Apa sih yang dimaksud? Saya buka dulu ya salah satu dari hard disk ini. Nah ini contohnya, ini bagian dalamnya hard disk. Jadi data itu disimpan di piringan ini, yang namanya nanti dikenal dengan nama platter itu. Data itu disimpan di sini. Ketika dia bekerja, platter ini akan berputar. Jadi dia berputar begini. Nah, banyaknya putaran itu dikenal dengan RPM tadi, yaitu rotary per minute. Artinya di sini misalnya kalau RPM-nya itu adalah 5.400, artinya dia ini akan berputar sebanyak 5.400 kali dalam kurun waktu 1 detik. Kalau dia 7.200 RPM-nya, maka dia akan berputar secara konstan sebanyak 7.200 putaran per menit. Nah, ini yang dimaksud RPM. Jadi hard disk yang memiliki RPM yang berbeda, maka dia juga konsumsi daya listriknya akan berbeda. Nah, ini contoh untuk yang tadi ya, yang ukuran 2,5. Nah, ini sama, di dalamnya itu sama bentuknya. Cuma yang satu kecil, yang satu besar gitu aja. Ini yang untuk laptop, dan ini yang untuk PC desktop atau server itu. Baik, di sini saya lanjutkan. Nah, faktor berikutnya yang mempengaruhi besarnya konsumsi daya listrik dari hard disk ini adalah kondisi spin up atau putaran awal. Jadi patut diketahui di sini, pada saat hard disk ini mati, kemudian komputer dinyalakan, dia mulai berputar. Saat dia mulai perputaran yang pertama, startup yang pertama, itu biasanya terjadi lonjakan listrik. Jadi pada saat itu konsumsi daya listriknya tinggi itu. Tapi itu hanya sebentar aja. Tapi ketika dia sudah bekerja secara normal, putarannya sudah mencapai pada putaran standarnya, maka konsumsi daya listriknya akan menurun. Jadi di sini startup itu adalah putaran awal. Ini mempengaruhi besarnya konsumsi daya listriknya juga. Di mana pada putaran awal atau startup ini, disitulah konsumsi daya listrik yang paling besar pada saat itu. Tapi hanya berlangsung sebentar saja. Hanya beberapa detik sih, biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kondisi operasionalnya. Jadi, hard disk itu ketika dia diam, konsumsi daya listriknya kecil ya. Kemudian saat dia melakukan kegiatan baca tulis, maka dia akan meningkat besarnya konsumsi daya listrik. Nah, di sini saya berikan suatu contoh hard disk ya, berdasarkan RPM-nya. Nah, saya berikan contoh. Hard disk yang memiliki RPM 5.400, berarti dia ada 5.400 putaran per detik. Nah, dia ketika startup yang pertama kali, jadi ketika putaran awalnya, dia tuh mengambil daya listrik pada kisaran 15 sampai 20 watt. Ingat, angka-angka ini adalah angka prediksi, angka perkiraan. Jadi seperti itu. Jadi pada saat startup, dia 15 hingga 20 watt. Saat dia sedang aktif bekerja, membaca atau menulis, maka daya listriknya menurun pada saat itu. Sekitar 6 sampai 9 watt. Dan maksimumnya itu diperkirakan 12 watt. Maksimumnya. Namun ketika komputer itu sedang idle, jadi idle itu seperti ini. Si hard disk ini tidak sedang membaca atau menulis, tidak. Dia diam, tidak bekerja membaca atau menulis. Namun piringan hard disk ini berputar, tetap berputar. Tapi dia melakukan kegiatan baca tulis, semacam itu. Nah, ini kondisi idle namanya. Nah, pada saat kondisi idle, itu konsumsi daya listriknya rendah, turun ya, yaitu sekitar 4 sampai 6 watt. Sedangkan dia dalam kondisi sleep atau standby, nah ini kondisi istirahat. Jadi kayak begini, ada kalanya ini bisa kita setting melalui sistem operasi ya, itu bisa disetting. Kalau dia tidak sedang digunakan, maka kita buat standby. Artinya dia nanti mati beneran, jadi dia tidak berputar. Tapi sebenarnya dia masih siap untuk kerja, standby ya. Jadi nanti kalau dia sudah saat digunakan, misalnya Anda membaca atau menulis, tinggal memberikan perintah, yaitu biasanya ya menekan sembarang tombol atau menggeser mouse-nya, dia langsung bekerja lagi, langsung dia berputar lagi, ya, kayak gitu. Kondisi dia ketika dia diam, ininya nggak berputar, tapi sebenarnya dia siap untuk bekerja lagi, itu disebut
sleep atau standby. Jadi beda ya, sleep atau standby dengan idle. Nah, ketika dalam kondisi sleep atau standby, kebutuhan daya listriknya paling kecil. Pada saat itu dia diperkirakan antara 0,5 hingga 1,5 watt. Jadi kecil. Nah, kemudian bagaimana dengan harddisk yang RPM-nya lebih tinggi? Misalnya di sini harddisk yang RPM-nya 7.200. Nah, ini ketika dia startup, dia lebih tinggi juga nih. Jadi semakin tinggi RPM-nya, kebutuhan daya listriknya semakin tinggi. Di sini dia mengkonsumsi daya listrik 20 hingga 25 watt pada saat startup tadi. Ketika dia sedang idle, dia 6 sampai 8 watt. Ketika dia sedang aktif membaca atau menulis, diperkirakan 8 sampai 12 watt dan maksimumnya adalah 16 watt. Ini dalam kondisi dia terbeban berat ya. Maksimum itu dalam kondisi dia terbeban berat. Sedangkan pada kondisi sleep atau standby, dia hanya mengkonsumsi daya listrik antara 0,6 hingga 1,8 watt. Nah, contoh yang berikutnya untuk yang memiliki RPM 1000, ya 1000 RPM. Nah, di sini saya nggak mendapatkan datanya ya. Yang kami dapatkan adalah ketika baca tulisnya, dia diperkirakan antara 10 sampai 16 watt dan saat dia sleep atau standby antara 1 watt hingga 2,5 watt. Nah, perlu diketahui di sini tentang RPM dari harddisk itu tidak hanya sebatas 10.000 ya, ada juga yang 12.000, ada juga yang 15.000 RPM-nya. Nah, patut dicatat gini, ketika harddisk ini sedang bekerja pada beban berat, sebenarnya konsumsi daya listrik yang terbesar itu adalah dimakan oleh ininya, motor spindlenya. Spindle itu kumparannya, memang dalamnya kumparan. Dia yang bertugas untuk memutar piringan itu. Nah, inilah yang paling boros konsumsi daya listriknya sebetulnya ketika dia sedang terbeban berat. Nah, ini beberapa informasi mengenai besarnya daya listrik yang dikonsumsi oleh sebuah harddisk. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Kita ketemu pada bahasan berikutnya.